Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Pembahasan pertama kita adalah populasi. Populasi adalah seluruh kumpulan individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi objek penelitian atau pengamatan. Populasi dalam penelitian merujuk pada seluruh objek atau individu yang memiliki fokus penelitian. Objek ini biasanya berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, peristiwa, atau data. Contoh populasi. Semua warga negara Indonesia berusia 17-25 tahun. Ini merupakan populasi yang sangat besar dan heterogen. Pembahasan yang kedua adalah sampel. Sampel adalah bagian representatif dari suatu populasi yang dipilih untuk diteliti, karena seringkali tidak praktis atau bahkan tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi, misalnya semua penduduk Indonesia. Maka peneliti mengambil sampel untuk mewakili populasi tersebut. Contoh sampel yang pertama, 50 siswa dari kelas 10 di sebuah SMA terpilih untuk uji coba metode pembelajaran baru. Contoh sampel yang kedua adalah dari populasi 500 mahasiswa, 250 laki-laki dan 250 perempuan, diambil sampel 100 mahasiswa dengan 50 laki-laki dan 50 perempuan untuk memastikan representasi genre yang seimbang. Teknik penarikan sampel adalah metode yang digunakan untuk memilih sebagian kecil dari populasi atau sampel yang akan diteliti sehingga dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Pemilihan teknik yang tepat sangat krusial karena berdampak langsung pada validasi dan reliabilitas hasil penelitian. Teknik penarikan sampel dibagi menjadi dua kategori, yaitu probability sampling atau sampling probabilitas. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui dan tidak nol untuk terpilih menjadi sampel. Metode ini menghasilkan sampel yang lebih representatif dan memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih besar. Beberapa jenis probability sampling meliputi simple random sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Pengambilan sampel dapat dilakukan melalui undian, tabel angka random, atau perangkat lunak. Yang kedua, stratified random sampling. Populasi dibagi menjadi strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Lalu, sampel diambil secara acak dari setiap strata. Metode ini memastikan representasi yang proporsional dari setiap strata dalam sampel. Yang ketiga, cluster sampling. Populasi dibagi menjadi cluster atau kelompok geografis atau lainnya. Lalu, beberapa cluster dipilih secara acak dan semua anggota dalam cluster terpilih menjadi sampel. Metode ini efisien untuk populasi yang tersebar geografis luas. Yang keempat, sistematis sampling. Sampel dipilih secara sistematis dari daftar populasi dengan interval tertentu. Misalnya, setiap anggota ke-10. Metode ini sederhana dan mudah diterapkan, tetapi rentan terhadap bias jika ada pola tertentu dalam daftar populasi.
non-probability sampling atau sampling non-probabilitas. Peluang setiap anggota populasi untuk terpilih tidak diketahui atau nol. Metode ini lebih mudah dan murah, tetapi hasil penelitian mungkin kurang representatif dan sulit digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Beberapa jenis non-probability sampling meliputi: yang pertama, confidence sampling. Sampel dipilih berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan. Metode ini mudah dan cepat, tetapi rentan terhadap bias karena sampel mungkin tidak mewakili populasi. Yang kedua, purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Metode ini berguna ketika peneliti membutuhkan sampel dengan karakteristik spesifik. Yang ketiga, quota sampling. Sampel dipilih untuk memenuhi kuota tertentu berdasarkan karakteristik populasi, misalnya proporsi jenis kelamin dan usia. Metode ini memastikan representasi proporsional dari karakteristik tertentu, tetapi tidak menjamin representasi keseluruhan populasi. Yang keempat, snowball sampling. Sampel awal dipilih lalu peserta tersebut merekomendasikan peserta lain yang sesuai dengan kriteria penelitian. Metode ini berguna untuk menjangkau populasi yang sulit diakses. Metode penentuan ukuran sampel. Ada beberapa metode untuk menentukan ukuran sampel, antara lain: yang pertama, rumus sloping adalah rumus sederhana yang sering digunakan tetapi kurang akurat untuk populasi dengan variabilitas tinggi. Yang kedua, rumus Cochrane adalah rumus yang lebih akurat dan mempertimbangkan variabilitas populasi, tingkat kepercayaan, dan margin of error. Yang ketiga, tabel ukuran sampel. Beberapa tabel menyediakan ukuran sampel berdasarkan tingkat kepercayaan, margin of error, dan ukuran populasi. Yang keempat, software statistik adalah perangkat lunak statistik seperti SPSS, R atau G-Power dapat digunakan untuk menghitung ukuran sampel yang lebih akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang populasi dan sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.